Terus kagok nggak malam pertamanya? Atau ada cerita lucu pas malam pertamanya? Ya sih, kita masih dalam apa taraf yang normal sih, maksudnya terjadi mungkin di malam hari atau enggak di pagi hari. Tapi Lingerie favoritnya tuh warna apa sih? ya kadang kita diskusi tentang fantasi seksual, misalkan kalau misalkan lagi nonton tiba-tiba ada adegan seperti itu, aku nanya, wah bagus juga nih. Enggak sih, dengan sendirinya aja sama-sama gitu melakukannya gitu. Jadi nggak harus aku maunya ini. Halo Mom and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Iya, kali ini kita kedatangan tamu gitu di Boba. Kami akan bobok bareng dengan Mbak Mus dan Mas Fadel ya. Pengantin baru, Mom and Dad, pengantin baru. Jadi kita akan belajar mengenai relationship gitu ya, tentu aja. Apa gunanya sendiri seksolog di sini kalau nggak belajar tentang relationship ya. Jadi kita belajar tentang cinta, tentang seks ya, tentang pengalaman-pengalaman mereka yang membuat mereka mau bertahan dalam keluarga. Terus apa yang membuat pengalaman-pengalaman sebelumnya berharga nih buat yang sekarang gitu ya. Oke, jadi pengantin baru nikah kapan nih? 2019 ya, gitu. Usia, kalau boleh tahu usianya Mbak Mus berapa sekarang Mbak? 42. Mas Fadel? Aku 27. 27 ya. Ini rentan usia yang luar biasa jauh ya. Artinya penyesuaiannya tuh luar biasa banget. Aku mau tanya dulu nih sama Mas Fadel dulu. Waktu lagi sebelumnya sudah pernah menikah atau belum Mas Fadel? Belum ya. Jadi ini adalah pernikahan yang pertama ya. Yang pertama. Apa yang membuat Mas Fadel itu bisa tertarik sama Mbak Mus? Ya sebenarnya sih banyak hal sih, yang beberapa faktor yang membuat saya juga akhirnya menyukai istri saya. Yang pertama mungkin faktor kedewasaan, yang kedua mungkin ada kecocokan antara dalam hal pekerjaan dan dalam hal yang lainnya juga. Terus dan saya juga menilai orangnya juga baik dan bijaksana. Nah itulah yang membuat saya akhirnya suka gitu sama Mbak Mus. Nah sementara Mbak Mus itu kan banyak sekali menjadi makanan dari akun-akun nyinyir ya. Banyak banget disindir di mana-mana gitu ya, dipanggil di mana-mana gitu ya. Itu apakah menjadi beban untuk pernikahan kalian yang masih baru ini? Apalagi mungkin kalau misalnya Mbak Mus kayaknya tough ya gitu kalau ngadepin ini ya, gosip-gosip dan segala macam ya. Gitu. Nah sementara Fadel ketika masuk ke dalam pernikahan ini dan udah tahu ya mengenai ya kondisi ya secara sosial, sering banget nih waktu itu calon istri itu menjadi makanan akun-akun gosip gitu tuh, siap apa nggak siap atau gimana mempersiapkan dirinya nih masuk ke dalam pernikahan seperti ini? Saya sebenarnya waktu memutuskan menikah saya nggak mikirin sampai ke situ sih. Yang penting saya nikah, saya bahagia gitu. Saya nggak pernah mikirin sampai ada yang nyinyir, sampai ada yang ikut campur terlalu jauh, terlalu dalam gitu. Pas menjalaninya ya ada juga sih tekanan-tekanan yang harus saya hadapin seperti yang komentar-komentar miring itu. Tapi seakan berjalannya waktu, kadang juga emosi, kadang juga bisa mengendalikan diri. Cuman balik lagi, tujuannya kan bukan buat menanggapi hal-hal yang miring. Tujuannya ya membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi saya sebisa mungkin, sedewasa mungkin, gak peduli dengan hal seperti itu dan tetap berjalan aja ke depan. Oke. Terus kagok nggak malam pertamanya? Atau ada cerita lucu pas malam pertamanya? Ya pas malam pertama ya tidur sih karena capek banget. Ya. Abis kawinan ya, gitu, abis pesta gitu. Jadi baru honeymoon dong? Honeymoon baru malam pertamanya? Iya mungkin besok-besoknya kali. Iya. Oh nggak langsung pas honeymoon? Iya. Karena pas setelah pernikahan itu kan maksudnya juga banyak keluarga udah juga. Lumayan ada keluarga, terus belum tekanan lagi, jadi kadang kita gitu? Iya kan, maksudnya tekanan dari media, dari ya kan langsung netizen gitu kan, jadi mempengaruhi mood lah ya. Iyalah, orang mau honeymoon jadi kacau ya. Nah terus gimana tuh akhirnya pas bener-bener kejadian malam pertamanya? Kan berarti mesti ngatasin banyak sekali kayak gitu, kayak lega nggak sih, like Iya. akhirnya gitu. Ya
mengalir begitu sih, maksudnya waktu melakukan hal itu ya maksudnya ya emang sudah sewajarnya kan, dan sepatutnya orang suami istri pastilah begitu. Cuman dalam proses tertentu ya nggak ada terjadi begitu aja. Oke, jadi nggak ada kayak misalnya kan ada beberapa yang terutama misalnya Mbak Mus gitu ya, kan ada beberapa pasangan gitu yang saya interview di sini tuh yang yang udah relatif punya pengalaman sebelumnya akan bilang, oh saya sukanya diginiin, ini apa segala macam, ini yang saya nikmati gitu. Pakai proses-proses seperti itu nggak? Atau ya udahlah coba aja dulu deh, ntar mana yang enak kita ini inget-inget gitu. Enggak harus begitu juga ya. Ya gitu. Dengan tersendirinya aja kan itu kan mengalir tersendiri gitu. Kalau dibuat-buat kan nggak ada, soal tuh nggak ada natural aja sih, gitu. Jadi berdua ya sama-sama gitu. Kalau misalnya pada saat ini kalian berdua ini ya Mbak Mus dan Mas Fadel ini termasuk pasangan yang suka nggak misalnya untuk bermain role play, bermain peran gitu, bermain peran kayak misalnya kamu ini dong pemanasan gitu. Misalnya aku ini dong, kamu jadi perawatnya, Mbak Mus jadi perawatnya, aku jadi orang sakit gitu, bermain peran gitu-gitu. Kayak misalnya kayak ini film-film gitu, di film-film gitu ya. Iya, boleh lah kayak di film-film, tapi jarang di film-film pakai baju gitu ya, ada tema-temanya. Atau misalnya abis dari kondangan, kan masih pada oke tuh bajunya, pakai kebaya apa segala macam gitu. Ada nggak tuh suka bermain peran kayak begitu untuk menambah selama variasi? ini sih kita masih dalam apa taraf yang normal sih, maksudnya terjadi mungkin di malam hari atau enggak di pagi hari, tapi dengan skenario yang seperti itu ya nggak ada sih. Lagi pula juga dia orangnya juga yang nggak terlalu yang agresif gitu, dan saya pun juga nggak terlalu agresif. Jadi kalau emang terjadi ya mungkin pas momennya aja dapat, dan nggak ada foreplay yang seperti itu. Gitu. Jadi nggak kalau baju dalam lingerie apa segala macam enggak. Ya kalau dia sih paling sih maksudnya kalau misalkan ya memang kalau aku tidur pasti pakai itu. Ada ini sih mungkin kayak apa sih perawatan tersendiri, misalkan dia pergi apa dulu gitu. Nah itu masih sebatas normal dan bagus juga buat kesehatan gitu kan. Kalau lingerie favoritnya tuh warna apa sih? Warna merah. Warna merah. Kalau Mas Fadel, lingerie favorit yang Mas lihat itu seksi banget di Mbak Mus tuh yang warna apa? Kalau saya sih nggak merhatiin itu sih, maksudnya kalau misalkan saya nggak ada yang favorit dia harus pakai gini biar saya lebih agresif, enggak sih. Maksud saya sih kalau saya sih tergantung momennya sih, misalkan emang lagi pengen atau misalkan lagi apa gitu, tergantung momen. Saya nggak melihat dari kondisi dia harus gimana, harus pakai apa gitu. Gitu. Kalau Mbak Mus senangnya warna merah ya Mbak ya. Nah ketika lagi pakai lingerie yang warna merah, lebih mood bercinta kah? Atau memang senang aja kalau pakai seksi? Aku senang aja. Lebih seksi gitu ya? Senang aja warna itu. Ya banyak koleksi. Banyak koleksi. Keren banget deh. Terus kira-kira pernah nggak sekali-sekali ngobrolin tentang fantasi gitu, tentang fantasi seksual? Misalnya aku tuh punya fantasi kayak gini gitu, untuk apa ya, untuk membangun kedekatan gitu ya. Karena ada beberapa pasangan kan nggak selalu harus soal hubungan seks, kadang-kadang kan adalah soal bercerita mengenai fantasi gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa cerita sama pasangan kita mau cerita sama siapa lagi gitu. Sering nggak berbagi fantasi seksual? Ya kadang kita diskusi tentang fantasi seksual, misalkan kalau misalkan lagi nonton tiba-tiba ada adegan seperti itu, aku nanya, wah bagus juga nih sayang ini. Oh gitu, jadi bahas gitu ya. Lalu dia bilang, suka kamu tutup gitu, kamu. genit gitu. Suka bercanda gitu. Jadi kan kalau itu kan suka di kamar, suka nonton film nonton ya. Netflix, nonton film gitu kan, terus ada adegan seperti itu. Spontan pasti ada mesranya. Misalnya di kolam renang atau misalkan di mana gitu kan. Coba yuk sayang gitu. Oh gitu. Ini saling manggil sayang nih. Iya. Oh ya bagus lah. Ingat kan Pak Mendet, saya pernah bilang jangan pernah memanggil ayah ataupun bunda gitu ya kepada suami atau pada istri. Anda boleh manggil ayah bunda itu kalau lagi ngomong depan anak-anak. Tapi kalau memanggil istri kita dengan panggilan bunda, manggil suami kita dengan panggilan ayah, nanti kita hidup kayak anak kos-kosan gitu ya. Tinggal seatap gitu ya, tapi nggak ada gairah seksualnya lagi, tidak ada semangatnya lagi, nggak ada passionnya lagi. Karena bagaimanapun juga
itu adalah istri kita, itu adalah suami kita, bukan hanya dia ibunya anak-anak atau ayahnya anak-anak aja. Itu jadi bagus untuk dicontoh ya. Bukan karena mereka berdua pengantin baru, tapi siapapun yang udah lama menikah harus tetap belajar punya panggilan sayang. Jadi kalau misalnya ketika mulai bercinta, apakah waktu lagi mau pemanasan Mbak Mus itu bilang bahwa oh saya sukanya diginiin gitu, atau dibiarin aja gitu, Mbak Mus biarin aja Mas Fadel yang bereksplorasi gitu, gimana tuh? Enggak sih, dengan sendirinya aja sama-sama gitu melakukannya gitu. Jadi nggak harus oh, aku maunya ini gitu. Tapi masalahnya gue orang oh ini gitu. Ah kamu mau gitu, suka gitu-gitu aja. Tapi dengan tersendirinya ya mengalir. Dan kayaknya kalau pengantin baru itu pasti ada dong gitu ya, membuat kode-kode bercinta. Kode bercintanya apa nih gitu ya? Dari Mas Fadel dulu. Kalau misalnya lagi ingin bercinta, menginisiatif bercinta, biasanya Mbak Mus ngapain sih kodenya? Oh Mbak Mus, apa pakai jatuhin sarung ini selempang gitu, sarung tangan, atau enggak sih kalau jilbab? dari Mbak Mus misalkan ke toilet terus semprot parfum terus oh ke itu tempat, kodenya ya, semprot parfum terus di tempat tidur bilang aduh panas nih gitu. Ya, itu salah satu. Oh tadi pas mau mulai bilang panas, apa ini bukan kode kan ya? Ini panas beneran di sini, hot. Ya seperti itu. Oh gitu. Maksudnya itu dia nggak ada yang, ya Mbak? Dia nggak ada sesuatu kode yang dari lisan, nggak ada. Maksudnya bilang, oh bahasa tubuhnya. Pengen nih apa ya, dari gestur aja sih. Gesture, Oke, kalau misalnya Mbak Mus gimana kodenya? Kalau misalnya bisa tahu, wah nih pasti nih Mas Fadel nih lagi mau nih bercinta nih. Itu kodenya apa yang dia biasa berikan? Kalau lagi marah-marah kali. Oh, jadi anger sex nih kayaknya ya. Kalau lagi marah-marah malah lebih semangat bercintanya. Iya pasti wah lagi emosi tuh, pasti Lagi, kan namanya paling laki-laki aku kan. Kalau aku sih kadang dibercandain sama dia. Kamu tuh lagi emosi, lagi tinggal, lagi pengen kali gitu. Aku suka polos aja bicara kan, karena kan tapi nggak depan anak-anak sih kalau lagi ini. Ternyata bener. Ternyata bener ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya lagi marah-marah. Tapi emang bener nggak sih Mbak kalau misalkan cowok maksudnya agak sensitif, temperamen bisa berpengaruh ke situ nggak sih, karena nggak terpenuhi atau apa sih? Oh sebenarnya gini, ini pertanyaan bagus ya. Ada banyak orang yang justru bisa bercintanya hanya pada saat marah-marah aja gitu. Tapi ada dua hal kan. Tidak terpenuhi, lagi nggak terpenuhi hubungan seks sampai marah-marah, atau ya ketika marah-marah kepengen hubungan seks. Ini ada dua macam gitu ya. Saya nggak tahu nih yang mana. Tapi kalau misalnya kok marah-marah, kenapa jadi ini ya? Kenapa jadi kalau bahasa awamnya tuh horny, kalau buat saya tuh terangsang gitu ya. Misalnya ketika lagi marah-marah, kenapa relatif banyak laki-laki ataupun perempuan mudah terangsang? Karena terutama khususnya laki-laki ketika dia marah gitu kan, pasti kan ada adrenalin pumping ya, hormon adrenalinnya, testosteronnya juga. Nah pada saat itu biasanya laki-laki itu merasa vulnerable. Nah pada saat laki-laki ngerasa vulnerable itu artinya dia ngerasa ringkih, dia merasa rapuh gitu ya. Ketika dia menunjukkan emosinya, laki-laki bukan makhluk yang dibesarkan terbiasa menunjukkan emosinya. Jadi ketika dia menunjukkan emosinya, nah membuat dia secara tidak langsung juga mudah terangsang sebenarnya kayak gitu. Itu ya. Mas Fadel dan Mbak Mus, 1 bulan itu berapa kali sih hubungan seksnya? Frekuensinya tuh berapaan sih? Kalau dari kita sih Paling sebulan 3, 4 gitu. Tapi bagusnya tuh berapa kali sih Mbak? Buat saya sih nggak apa-apa ya kalau misalnya frekuensi 3-4 kan. Dari penelitian 48% orang bercinta itu seminggu sekali, which is sudah pas kan ya gitu. Tapi kalau misalnya ini yang nonton Mam Entet di sini ternyata kerjaannya tentara, polisi yang mesti ditugasin di luar tempat, atau pelaut, ya kan sedih juga ya mereka yang nggak bisa hubungan seks seminggu sekali. Biasanya setahun paling 2 kali gitu. Itu rentan terjadi perselingkuhan ya Mbak kalau gitu ya? Nggak juga sih gitu, nggak selalu menjadi pemicu perselingkuhan. Tapi ini pertanyaan bagus nih gitu ya. Kalau misalnya kan zaman sekarang teknologi kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu katanya. Nah gimana pada saat kita jauh kita manfaatin teknologi supaya kita bisa berkomunikasi sama pasangan kita, supaya kita tetap bisa cyber sex misalnya. Tapi nggak ada tapi nggak dapat sensualitas seksnya gimana? Sensualitas memang agak susah gitu. Makanya sekarang ada beberapa sex toys gitu. Sex toys biasanya itu ada sex toys yang udah canggih sekarang, di mana sex toysnya itu misalnya gini nih. Ini bukannya saya lagi promosi ya, tapi ini saya mau menjawab pertanyaannya Fadel. Ini ada penelitian terbaru di dunia seksologi, menarik juga. Jadi
bisa jadi misalnya ada dildo semacam penis buatan gitu ya, itu dikasih kepada si perempuannya ketika mereka sedang jauh-jauhan gitu ya, misalnya diberikan oleh lakinya. Oleh lakinya gitu ya. Nah, si laki-lakinya itu megang handphone, di mana handphone itu ada aplikasi untuk membuat gerakan di penis itu. Jadi penisnya itu dikontrol sama lakinya. Jadi sambil teleponan gitu ya, sambil sex phone gitu ya, sambil bilang gini, anggap aja itu aku lagi begini-begini ya. Nah, yang ngontrol di sini itu tangan si lakinya. Lucu juga ya, canggih itu alat ya. Kita doakan saja itu cepat berhasil sehingga yang lagi jarak jauh. Tapi dengan adanya sih bagus sih, maksudnya dia open terbuka. Iya, jadi nggak terjadi perselingkuhan. Jadi ngobrolin, karena kebutuhan seks kan ada di setiap pasangan. Tapi kalau laki-laki sama perempuan tuh lebih tinggi mana tuh Mbak? Maksudnya yang kalau misalkan lagi pengen nggak terpenuhin itu lebih berisiko lebih berisiko perselingkuhan laki-laki atau perempuan kalau nggak terpenuhin gitu? Oke. Kalau misalnya menurut penelitian gitu ya, Tammy Nelson melakukan penelitian ini which is bagus buat pembelajaran Mom and Dad sekalian. Kalau seksnya kurang, yang lebih cepat selingkuh laki-laki. Tapi jangan sampai kita berhubungan seks hanya karena untuk memenuhi kewajiban. Karena seks yang berkewajiban, nanti lama-lama kita pernah dengar nggak kayak, aduh pasangan saya nih Mas Zoya nih hubungan seksnya kayak gedebong pisang, ya kan? Ya udah asal ngangkang aja terus habis itu kewajiban terpenuhi, kan nggak enak juga gitu. Yang paling enak itu seks yang antusias, yang dua-duanya tuh sama-sama semangat untuk melakukan hubungan seks kan kedua belah pihak. Nah sementara perempuan sendiri menurut Tammy Nelson, kalau misalnya seksnya nggak cukup, dia masih tahan-tahan. Dia pusing, mumet, tapi dia masih tahan. Tapi begitu seksnya juga nggak cukup ya, dia sebagai perempuan tidak terpenuhi seksnya, terus dia juga nggak disayang-sayang. Wah, ketika perempuan selingkuh sama laki-laki selingkuh ini ada dua perbedaan yang signifikan secara seksologi. Satu, ketika laki-laki berselingkuh, dia akan berselingkuh dengan siapa aja asal terpenuhi kebutuhan seksnya. Tapi kalau perempuan, sekali dia selingkuh, kebanyakan perempuan, hampir 80% perempuan itu cheating up. Dia akan berselingkuh dengan laki-laki yang jauh lebih sukses daripada suaminya, dengan yang jauh lebih menggairahkan secara seksual dibandingkan suaminya. Makanya ketika selingkuh, perempuan selingkuh, banyak laki nggak bisa maafin. Karena itu baru tadi saya mau bilang gitu. Aduh, gila dia yang lebih keren dari gue, gawat banget nih gitu-gitu segala macam. Dan itu membuat biasanya ego laki-lakinya terganggu gitu. Nah, kalau soal mood bercinta nih, aku jadi penasaran. Mas Fadel itu adalah morning person atau night person? Jadi lebih mood bercinta pagi-pagi atau malam? Kalau Mbak Mus lebih malam atau pagi? Ya kalau saya sih sebenarnya nggak dua-duanya sih, lebih ke siang hari sih. Oh gitu? Ya itu gimana ke siang hari? Iya. Karena lebih santai kali ya? Nggak keburu-buru apa-apa? Atau memang? Kalau saya sih mungkin karena di siang hari itu kan mungkin lagi penat-penatnya gitu, maksudnya terbawa ada emosi lah, ada apa gitu, jadi mungkin stress release. Kalau malam Dad di sana yang seperti Mas Fadel tuh. Malam pagi justru saya enggak sih. Lebih nggak mood. Iya. Kalau malam saya mau tidur, kalau pagi saya mau berangkat gitu. Oh, kalau lagi kerja gimana? Nah, itu yang sempat saya pernah istrinya dong. Saya sempat diskusi sama istri. Saya sih kalau misalkan bisa kerja dari rumah, mending kerja dari rumah, karena kalau misalkan di kantor siang-siang tuh pengen pasti mengganggu kan. Dan yang ada kan pasti ada karyawan lain, terus ada teman, itu kan bisa memicu kan. Bisa quickie tiba-tiba, lagi kemana? Bos lagi quickie. Jadi mending ya saya sih open aja sih sama istri saya. Kalau saya sih jujur lebih ke siang hari sih. Oh lucu ya. Gimana kalau Mbak Mus gimana? Kalau aku malam. Ya kan dia harus rapi-rapi, istirahat kan, pakai parfum gitu ya. Jadi kan pagi-pagi kan enak kan bangun langsung sholat subuh gitu. Jadi kan seger kan. Belum lagi kan mesti mandi junubnya segala macem. Iya. Kalau aku kan senang mandi pagi. So thank you ya Mas Fadel, thank you Mbak Mus. Sampai ketawa-ketawa terus jadi. Ini pembelajaran seks buat bersama. Pembelajaran seks ya buat dalam hubungan. Iya gitu. Jadi jangan lupa ya Mom and Dad, satu pembelajaran dari mereka berdua adalah mereka itu sering banget ngobrol dan sering kali bermesraan di atas ranjang. Jadi sebelum mereka mulai bercinta, mereka itu ngobrol, pelukan dan sebagainya. Jangan lupa itu sebenarnya adalah bagian dari pemanasan juga gitu ya, terutama soal emosi. Ketika kita terlalu fokus sama hal-hal seksual, kita suka lupa bahwa sebelum itu butuh cinta untuk bisa bercinta. Nah, cinta yang bisa didapatkan itu adalah dengan bermesraan. So, thank you Mama and Dad. Sampai ketemu lagi di Bobo Bareng berikutnya bersama saya Zoya Amirin. Bye. Thank you ya.